silakan siapkan dulu teman-temannya sebelum masuk ke kelas. Siap, gerak. Bagian depan, gerak. Tegak, gerak. Ya, anak-anak sebelum masuk ke kelas kalian harus menerapkan dulu protokol kesehatan. Nanti diawali oleh ketua kelas, cuci tangan pakai sabun dan mengecek suhu badan. Siap? Siap. Silakan Opa. Ya, masuk. 34 masuk. 2021. Alhamdulillah kita dapat belajar bersama tatap muka di sekolah. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini hadir semuanya anak-anak? Siapa? Kelompok mana yang tidak hadir? Ada? Fadli dan Anissa. Oh ya, kenapa Fadli dan Anissa? Sakit. Siapa lagi? Ya, kelompok matahari. Siapa? Widya. Kenapa Widya? Sakit. Ya, sakit. Berarti 3 orang yang tidak hadir pada hari ini. Kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Amin ya robbal Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, masih ingat kan? Tepuk semangat. Masih ingat? Masih. Kita tepuk bersama-sama.
Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, peserta didik menganalisis peninggalan kerajaan Tarumanegara, yaitu Raja Purnawarman. Kemudian yang kedua, membuat laporan peninggalan kerajaan Tarumanegara. Kemudian yang ketiga, menganalisis sifat-sifat cahaya. Dan yang keempat, mengevaluasi hasil percobaan sifat-sifat cahaya. Untuk materi sekarang yaitu muatan IPS. Materinya bentuk-bentuk peninggalan kerajaan Tarumanegara, yang khususnya itu Raja Purnawarman. Sedangkan untuk IPA-nya yaitu sifat-sifat cahaya. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, kita tanamkan sikap nasionalis kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar. Kalian siap? Siap. Sekarang kalian berdiri. Ayo. Membela yang benar,
Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air, memberantas perampok, dan juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga yang berada di daerah Cirebon dan juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Petani juga senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai tersebut. Selain itu, raja juga berani memimpin angkatan laut kerajaan untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Nah, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran berikut ya? Ibu akan bertanya tadi apa yang dilakukan Raja Purnawarman terhadap rakyatnya? Apa? Satu, siapa yang tahu? Ada? Buat saluran air. Ya, betul. Kemudian? Untuk rakyat. Betul. Siapa lagi? Banyak tadi kan? Ya, aja. Memperbaiki dan memperindah saluran sungai Cupu. Ya, itu salah satunya ya. Betul ya, tadi sudah ada dalam video pembelajaran salah satu perjuangan dari Raja Purnawarman itu tadi memberantas perampok, kemudian membangun dan memperbaiki saluran air sungai Gangga di Cirebon, kemudian memperbaiki dan memperindah sungai Cupu sehingga airnya bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Raja Purnawarman itu sangat berpengaruh terhadap rakyatnya karena petani itu mendapatkan airnya itu aliran sungai sehingga dapat bercocok tanam, kemudian tanahnya menjadi subur. Jika kering, musim kemarau tidak terjadi kekeringan. Selain itu, Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut untuk memerangi bajak laut. Beliau gagah berani menghadapi perampok dan bajak laut. Alhamdulillah, setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok dan bajak laut, keadaan menjadi aman, sejahtera, dan damai. Nah, kita lihat itu tadi ya di depan ada gambar. Apa itu? Ini adalah prasasti. Bukti wujud kecintaan rakyat terhadap Raja Purnawarman. Telapak kakinya itu diabadikan dalam sebuah prasasti, yaitu Prasasti Ciaruten. Ya. Selain itu, banyak lagi peninggalan bersejarah Kerajaan Tarumanegara. Ibu contohkan ada 5. Siapa yang tahu? Tadi sudah ada 1. Yuk, ya Rizky. Prasasti Ciaruten. Iya, Prasasti Ciaruten. Salah satunya itu peninggalan Raja Purnawarman. Ya, ini ya kita buka gambarnya. Ini untuk nomor 1, betul, Prasasti Ciaruten. Ada tandanya itu ada telapak kaki Raja Purnawarman. Yang kedua, Prasasti Kebon Kopi. Dan yang ketiga, Prasasti Jambu. Prasasti Jambu itu bentuknya seperti segitiga, seperti jambu air. Dan yang keempat yaitu Prasasti Tugu, seperti tugu ya. Dan yang kelima itu terakhir Prasasti Lebak. Ya. Apa yang kalian lihat? Ini gambar apa? Coba. Cermin, betul. Cermin. Salah satu peninggalan raja yaitu cermin. Cermin
menghasilkan bayangan yang kita perlukan dalam kegiatan sehari-hari. Kalian suka bercermin? Suka. Bercermin ya. Ibu akan mengaitkan materi IPS tadi ke muatan IPA, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Coba ada baca teks di depan. Setiap hari manusia memerlukan bantuan cahaya untuk melakukan aktivitasnya. Hal itu terjadi karena mata kita hanya dapat melihat dengan jelas jika ada cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang 380 sampai 756 nanometer. Ya. Cahaya membuat Terus satu jajal lagi. cahaya membuat kita dapat melihat benda-benda. Iya. Fungsi dari apa? Panca indera kita untuk melihat itu apa? Mata. Ya. Mata. Apakah kita melihat ruangan di sini terlihat oleh mata kita? Tidak, karena mata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, karena manusia itu merupakan makhluk yang sempurna. Selain diberi akal, pikiran, manusia juga diberikan apa? Kelebihan, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Coba kita bayangkan jika ada orang lain atau saudara yang tidak bisa melihat, kita masih bisa diberi apa? Karunia, dapat melihat dengan jelas. Kita harus bersyukur, alhamdulillah. Ya. Masuk pada sifat-sifat cahaya. Kalian tahu sifat-sifat cahaya? Tidak. Ya. Kita nanti bahas ya satu persatu. Ibu tanya, apa cahaya terbesar di bumi kita? Siapa yang tahu? Ya, betul, matahari. Selain matahari menghasilkan panas yang besar, matahari juga dapat menyinari bumi. Kita bayangkan, kita ini pagi hari, menginjak siang hari, tanpa menyalakan lampu, ruangan kelas kita ini terang kan? Iya, itu adanya bantuan cahaya matahari. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. Dan yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Inilah contoh gambar-gambarnya. Percobaan yang pertama dapat dibuktikan ya, nanti ibu sudah siapkan alat dan bahannya. Lihat, dengan membuat apa? Menyiapkan karton yang telah diberi lubang seperti ini, dapat dipraktekkan seperti ini. Lihat, ibu sudah siapkan karton yang sudah diberi lubang. Lihat, apakah cahaya ini merambat lurus ke depan? Merambat lurus ya? Ya, coba ada ke depan. Praktekkan ini sifat-sifat cahaya yang pertama. Coba ke depan. Coba. Lihat. Apakah terjadi pembelokan cahaya? Tidak. Ya, berarti dapat dibuktikan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Ya. Silahkan, terima kasih Adam. Kemudian sifat cahaya yang kedua tadi apa? Cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya ibu, akuarium. Siapa yang di sini punya akuarium? Ya, pakai cahaya tidak? Ya, supaya lebih indah, itu pakai cahaya ibu membawa akuarium sederhana
lihat dan perhatikan. Di depan Lady, apakah ada orang lain? Yang ada di depan cermin siapa? Iya, betul. Terima kasih, Lady. Karena sifat cahaya itu yang ketiga tadi apa? Cahaya dapat dipantulkan. Ya, karena cermin itu merupakan benda yang mengkilap. Dan sifat cahaya yang keempat nanti kita akan praktekkan percobaan bersama, yaitu bendanya siapkan segelas air, gelas nanti saja, gelas kosong, kemudian letakkan sedotan. Apa yang terjadi? Apakah ada perubahan? Tidak. Tetapi kalau sudah diisi air, lihat dan perhatikan. Coba perhatikan novel depan. Ya, lihat. Apa yang terjadi? Terlihat apa? Patah, terus? Jika sedotannya dikeataskan, tidak patah kan sedotannya? Ya? Patah. Ya, silakan duduk. Nanti Ibu akan jelaskan. Itu contoh sifat-sifat cahaya. Ya, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nanti sebelum kita melakukan percobaan, Ibu akan membagikan dulu LKPD individu. Kerjakan secara mandiri, tidak boleh sambil berdiskusi. Siap? Siap. Silakan, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Silakan kerjakan. Pak. Silakan bagikan. Sebelum mengerjakan, langkah-langkah kegiatannya baca dulu ya. Tuh, yang nomor 1 itu sebuah pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai dengan menceklis dan menyilang jawabannya. Kemudian yang kedua itu berupa prasasti, itu banyak macamnya. Kalian harus sesuai mengisinya sesuai dengan gambar. Dan yang ketiga itu menganalisis sifat-sifat cahaya berdasarkan gambar. Yang keempat, pernyataan tentang sifat-sifat cahaya. Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke ketua kelompok. Silakan, siapa yang sudah? Kelompok 1, silakan. Kelompok 2, 3, 4, silakan. 2 terus. Ya, kelompok 4 sudah. Kelompok 3. Alhamdulillah, kalian sudah mengerjakan LKPD individu. Sekarang Ibu akan menyampaikan sebuah percobaan yang dilakukan. Ini merupakan tugas LKPD kelompok. Setelah melakukan percobaan, kalian nanti boleh menuliskan hasil percobaannya di dalam lembar kerja berikut. Siap? Siap. Ini kelompok
Nanti kita lakukan percobaan. Ya. Silakan kerjakan secara berdiskusi. Baca dulu langkah-langkah pembelajarannya, kemudian baca teksnya. Silakan berdiskusi. Siapkan alat dan bahannya. Coba gelas, sedotan keluarkan dan air. Sedotan dan air. Ibu pandu ya. Letakkan gelas di atas meja. Sudah siap? Sudah. Ya. Kemudian lalu masukkan sedotan. Sudah sedotannya dimasukkan? Sudah. Ya. Kemudian lihat dan amati. Ke atas kan gelasnya. Apa yang terjadi? Apakah ada perbedaan? Tidak. Kemudian masukkan air ke dalam gelas kosong tadi. Lihat, boleh gelasnya diataskan, perhatikan dan amati. Ya, tuliskan secara berdiskusi hasil pengamatannya. Itu di nomor 4, silakan. Kemudian, adakah perbedaan antara tadi gelas yang belum diisi air dan yang sudah diisi air? Tulislah hasil percobaan dalam LKPD kelompok. Dan nanti siapa yang berani untuk mempresentasikannya di depan kelas. Sudah itu semuanya? Silakan yang sudah beres, nanti ibu periksa, boleh dikedepankan. Nanti kita pajang laporan evaluasi berikut di papan pajangan di depan. Silakan. Ini untuk kelompok 1. Coba ketua kelompoknya ke depan. Kita tempelkan hasil percobaannya. Alhamdulillah, baik itu LKPD individu maupun kelompok, kalian sudah mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Siapa yang pada kesempatan kali ini mau mempresentasikan hasil tadi kerja kelompoknya? Silakan, ajak. Ya, mana yang kelompok ajak? Oh yang ini, silakan. Sini di depan ya, yang keras suaranya. Ibu tanya soalnya, menurut kelompok Ajam, bagaimanakah pendapat mengenai cerita Raja Purnawarman tadi? Raja Purnawarman dijuluki Panji Segala Raja karena telah 1. Membangun saluran air, 2. Ia memperbaiki dan memperindah Sungai Cubu, 3. Dan ia juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara sebagai wujud kecintaan rakyat Tarumanegara. Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti. Yaitu, ya. Kemudian yang nomor 2, bagaimanakah sifat tokoh Raja Purnawarman dalam cerita tadi? Sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan sangat berani. Iya, perlu kalian tiru ya sikap dari Raja Purnawarman. Kemudian tadi nomor 3 yaitu dengan cara melakukan sebuah percobaan sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Silakan. Nama percobaan sifat-sifat cahaya. Tujuan percobaan untuk mengetahui mengevaluasi sifat cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ya. Alat dan bahannya adalah gelas, air, dan sedotan. Kemudian langkah kerjanya bagaimana? Siapkan
Terima kasih Ajam. Alhamdulillah sudah ada perwakilan yang dapat mempresentasikan hasil LKPD kelompok. Sekarang silakan siapa yang akan mempresentasikan materi pembelajaran hari ini nanti akan dipandu oleh Ibu. Silakan siapa? Oh, iya, silakan Elia. Mana Om? Silakan. Bentar ya. Ya. Silakan Elia simpulkan materi pada kesempatan kali ini tentang Raja Purnawarman tadi. Raja Purnawarman berasal dari Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Kemudian yang dilakukan Raja Purnawarman itu apa saja? Memberantas perampok, memperindah dan memperbaiki saluran air Sungai Cupu, Kemudian yang terakhir? dan memperbaiki Sungai Gangga di Cirebon. Ya, terus kemudian selain dari yang dilakukan Raja Purnawarman, peninggalan Raja Tarumanegara tadi apa saja? Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebon Kopi, Ya. Prasasti Jambu, Terus? Prasasti Tugu, dan Prasasti Lebak. Ya. Kemudian sifat-sifat cahaya ada apa saja? Cahaya merambat lurus, Kemudian? cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, Dan yang cahaya terakhir? dapat dibiaskan. Ya, yang tadi kita praktekkan itu sifat cahaya nomor keempat. Coba jelaskan hasilnya tadi, hasil dari percobaan yang kalian diskusikan. Yang terjadi itu apa? Sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas kosong, Seperti bagaimana? diisi air, terjadi pembelokan. Ya, itu disebut pembiasan. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Alhamdulillah sudah ada yang dapat menyimpulkan ya. Sekarang ketua kelompok ke depan kita akan menempelkan hasil LKPD kelompok di depan, yaitu di papan pajangan. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 langsung tempel di depan ya. Ya, makan. Saya di kelompok 4. Sudah tempel di sini. Sudah ada? Ya. Bagi yang sudah boleh duduk kembali. Ya. Sudah anak-anak? Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran dari awal sampai akhir hampir selesai. Tadi kita sudah membahas tentang Kerajaan Tarumanegara, khususnya yaitu Raja Purnawarman. Kemudian peninggalan Raja Purnawarman, sifat-sifat cahaya, dan kita juga tadi sudah melaksanakan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, yaitu apa? Cahaya dapat dibiaskan. Sekarang kita lakukan ice breaking. Silakan anak-anak maju ke tengah, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Jarak terus. Ikuti ya. Nah, di depan.
naga. Itu kalian mengerti? Mengerti. Ya. Sebelum pembelajaran berakhir, coba Ibu mau menyiapkan dulu sikap kalian, duduknya yang rapi ya. Duduk siap, gerak. Sebelum pembelajaran berakhir, coba ajang pimpin doa akhir pembelajaran. Silakan. Siap berdoa. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kekurangan dari Ibu, mohon dimaafkan. Kalian harus tetap belajar lebih giat lagi, mengerti? Mengerti. Ya? Siap. Selamat pagi. Ya, tadi nilainya untuk LKPD individu, Ibu sudah menilai. Hasilnya ada yang di atas KKM, nanti dilaksanakan pengayaan, dan yang kurang dari KKM melaksanakan remedial. Siap? Siap. Ya, mungkin itu dari Ibu. Tutup dengan doa.